Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini masuk semua? Jamal, Pak. Jamal, nggak masuk Jamal. Iya, masuk. Kenapa Jamal? Bajunya basah kan? Oh, oke. Udah, yang termasuk sama belajar berarti. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang ada yang tahu topik kita hari ini? Nggak tahu, Pak. Oke, topik kita hari ini yaitu tentang lingkaran. Pernahkah kalian naik sepeda? Nah, Roda sepeda kan berbentuk lingkaran. iya, Pak. Pernah nggak kalian berpikir kenapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Kenapa nggak sekitar atau segitiga? Jalannya susah. Tapi banget kalau kota. Nah, itu bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Lingkaran. Ada yang tahu apa itu lingkaran? Lingkaran itu bulat. 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 Tahu. Nah. Ini lingkaran. Ya. Ya, lingkaran yaitu kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama ke suatu titik. Nah, yang disebut titik pusat. Lingkaran ini memiliki beberapa unsur. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur lingkaran? Iya, tahu, Pak. Titik Iya, tahu. pusat. Ya, Nggak ini tahu. titik pusat sudah ada. Jari-jari. Jari-jari. Bisa menggambarkan yang namanya jari-jari? Nggak bisa, Kak. Jadi Jarak. Jari-jari yaitu jarak dari tepi lingkaran ke titik pusat. Nah, ini jari-jari. Ada lagi apa unsur lingkaran lainnya? Diameter yang bagaimana? Dari tepi melewati titik pusat. ke tepi Dikembali ke titik pusat. Terus ke tepi lurus ini. Nah, ini diameter. Kalau ini ada yang tahu apa namanya? Misal di titik pusat, misal titik O. Nah, di sini ada titik A dan di sini titik B. Nah, garis lengkung dari A ke B ini ada yang tahu apa namanya? Ya, busur. Ya, namanya ini garis busur. Busur A, B. Karena topik kita hari ini yaitu membahas tentang hubungan sudut antara sudut pusat dan sudut keliling yang melibatkan titik busur, garis busur. Nah, garis busur ini ada yang namanya busur minor dan busur mayor. Manakah yang disebut busur minor dan busur mayor? Ada yang bisa menunjukkan? Tidak, Pak. Tidak tahu. Nah, yang AB yang ini, nah ini namanya busur minor. Kalau yang dari sini yang besar ini dari A ke B namanya busur mayor.
dari titik A OB ini terbentuk sudut di sini. Misal kita namakan sudut alfa. Nah, sudut alfa ini merupakan sudut pusat dari busur AB, dari lingkaran ini. Dari ini kita bisa bentuk yang namanya sudut keliling, yaitu dengan menarik garis yang disebut tali busur. Misal di sini ada sudut theta. Sudut alfa ini disebut sudut pusat yang menghadap busur lingkaran, dan sudut theta ini disebut sudut keliling yang menghadap busur lingkaran. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Sebuah kolam berbentuk lingkaran. Pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ini meletakkan lampu sehingga daerah perosotan selalu terang. Jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru, busur lingkaran tersebut besarnya alfa. Nah, misal perosotannya di sini. Di sini perosotan. Lampunya akan diletakkan di tengah ini sebagai titik pusat. Nah, jarak penerangannya segini. Misal alfa. Kemudian misal alfanya ini besarnya 45 derajat. Karena si pengelola memberi lampu dari pabrik I. Nah, karena setiap lampu diproduksi oleh pabrik I dapat menyinari daerah dengan jarak tertentu dan sudut penyinarannya digambarkan di bawahnya. Kalau digambarkan bisa seperti ini. Ini misalnya sudut beta. Kalau sudut alfanya adalah 45 derajat, berapa besar sudut betanya? Ada yang tahu? Atau caranya untuk mengetahuinya, hitungnya? Ada yang tahu nggak? 90 Pak, sama setengahnya dari 90. Sudut betanya 90. Iya. Kok 90? Dari mana mendapatkan 90? Karena 2 kali dari 2 tema. Kalau 90 masih kurang tepat ya. Oh iya Pak. Ada lagi yang mau mencoba? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Nah, untuk memudahkan dalam mencari besar sudut beta, saya ini membuat sebuah media. Nah, media yang saya buat bernama correlation apparatus, yang panjangannya correlation angle value of circles, yang artinya hubungan antara sudut pada lingkaran, yaitu sudut pusat dan sudut keliling.
Untuk mencari besar beta tadi bisa menggunakan media ini. Ini bisa dilihat pusatnya TO. Kemudian titik A di sini. Kita tarik ke titik pusat. Kita tancapkan titik B. Nah, kita tarik ke sisi sini. Misalkan kita ini titik C. Dari titik C kita tarik lagi ke titik A. Cari yang berkeliling, yaitu sudut beta tadi. Misalnya, nah selanjutnya saya akan membagikan lembar aktivitas siswa yang persoalannya ditampilkan di papan ini. Sebelum itu kita bentuk dalam kelompok terlebih dahulu. Setiap kelompok anggotanya 2 orang. Silahkan bisa duduk sesuai kelompoknya. Satu kelompok 2 orang, Kak. Satu kelompok 2 orang. Ini ada ini ada 3 persoalan. Nanti dikerjakan semua tiap kelompok. Ya, Pak. Siapa? Baik, Pak. Saya bagikan lembar jawabnya. Untuk menyelesaikan tugas ini bisa menggunakan media yang saya buat tadi, tapi karena medianya terbatas hanya 1, bisa bergantian untuk tiap kelompoknya. Ya, Pak. Baik, Pak. Dan bisa mulai dikerjakan. Baik, Pak. Ya, perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan jawabannya. Ini kan ada 3 soal, jadi hasilnya ada 3 kelompok, jadi nanti setiap kelompok menyampaikan 1 jawaban. Saya mulai dari kelompok 1 dulu, silakan.
saya akan menjawab dari kelompok 1 itu nomor 1. Yakni lampu utama dengan bentuk penyeraran 30 derajat di dalam pada titik M dan dapat menerangi beserta pada visual PC di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menghindari pasang visual. Nah, jadi untuk M-nya itu sendiri itu bisa di mana saja, asalkan nanti bisa untuk 30 derajat. Misal M-nya itu di sini, ini nanti akan bisa dengan itu 30, ini tinggal akan diperoleh oleh 30 derajat dan begitu seterusnya. Misal saya ambil M di sini, terus saya tarik surya dan ada 30% untuk setiap dimana saja di tepi lingkaran seperti itu. Kalau benar, Pak. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1 berikan dari kelompok 3 bakal sama jawabannya. Sama. Ya. Dari sini, dari TM ini, kalau kita geser ke sini dan menghadap busur BC, besarnya tetap sama, yaitu 30 derajat. Sama, kalau di sini juga tetap 30 derajat. Di sini juga tetap 30 derajat. Jadi selanjutnya untuk soal nomor 2, untuk kelompok 2 bisa maju menjelaskan jawabannya. Dari kelompok 2 itu kan yang ditanyakan sudut alfanya berapa ya? Iya. Nah, karena tadi sudut tetanya ada di 30 derajat, maka sudut alfanya adalah 2 kali sudut theta, yaitu alfa sama dengan 60 derajat. Ya, sudut alfanya didapatkan 60 derajat. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 bisa menjelaskan yang nomor 3. Bisa kita ambil sudut alfanya 180, didapat sudut tetanya 90. Misal alfanya 90, tetanya 45. Misal alfanya 60, tetanya 30. Jadi jika ukuran busur berubah, otomatis sudut penyinarannya juga berubah. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi, menyelesaikan tugas lembar aktivitas siswa tadi, apa yang dapat kalian simpulkan setelah menyelesaikan aktivitas tadi?
Gimana? Ada yang mau menyimpulkan? Pak Haris mau jawab. Oke, silakan Mas Haris. Dari materi yang baru kita pelajari mengenai sudut itu dapat disimpulkan bahwa besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Haris. Sudut pusat besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Nah, yang kedua ini bagaimana? Bagaimana hubungan sudut keliling apabila menghadap busur yang sama? Kita yang mencoba. Oke. Nah, untuk nomor 2 ini hubungan sudut keliling apabila menghadap busur yang sama. Nah, untuk sudut keliling yang ini ada busur yang sama. Apabila kita geser ke sini, bagaimana? Besarnya apakah sama? Sehingga kalau kita geser ke titik ini, apakah besarnya tetap sama? Nah, dari itu bisa kita simpulkan bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Untuk yang nomor 3 tadi sudah dikatakan oleh Mas Haris, yaitu sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling apabila menghadap busur yang sama. Nah, itu tadi penjelasan tentang lingkaran dan sudut pada lingkaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada tugasnya hanya 1, yaitu untuk mencari contoh lain yang berhubungan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kumpulkan pada pertemuan selanjutnya dan dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Materinya yaitu tentang lingkaran dan garis lingkung. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dan berdoa bersama untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk itu saya izin keluar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.